Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Sabtu 17 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah mengapa kita harus jujur. Bapak Ibu yang saya hormati, jujur itu artinya benar, ya, nyata atau berkata benar. Ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita hidup jujur itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan agar kita meraih kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dalam hidup kita, ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Namun demikian Bapak Ibu, jujur itu sebenarnya berkaitan dengan jiwa kita, berkaitan dengan fuad, yaitu inti daripada jiwa. Nah, ketika fuad seseorang itu bekerja secara maksimal, maka dapat dipastikan orang itu akan bekerja secara jujur. Namun demikian, manakala fuad itu tidak bisa bekerja secara maksimal dikarenakan fuadnya tertutup, jiwanya tertutup dengan kemaksiatan kepada Allah, ya, jiwanya kotor, ya, karena fuad itu inti daripada jiwa. Jiwanya kotor, maka fuadnya nanti akan bermasalah. Nah, karena fungsi fuad itu adalah merekam ayat-ayat Allah, yaitu pemahaman tentang Al-Quran itu hanya bisa direkam oleh fuad. Sementara untuk menganalisanya itu dilakukan oleh eluk. Alat ini dua-duanya ada di dalam jiwa kita, Bapak Ibu. Makanya di dalam di dalam surat An-Najm ayat 11 Allah berfirman, maka dzabal fuadu mara'ah, ya. Fuadnya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi orang berkata jujur, orang berkata bohong, itu intinya bukan terdapat pada mulutnya, tetapi kepada hati nuraninya atau kolbu kirinya, ya. Jantung sebelah kiri itu ada jiwa, ada fuad. Nah, butuh pertolongan Allah, butuh dekat dengan Allah, ya. Ya, supaya jiwa ini mampu berkomunikasi dengan Allah, maka jiwanya harus suci, harus bersih, sehingga ketika itu akan terjalin komunikasi kita dengan Allah. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, ya. Dan orang-orang yang seperti itu dipastikan adalah orang-orang yang jujur, ya. Orang yang jauh dari Allah, ya, ya, bermaksiat kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, ya, menyakiti orang lain, membenci orang lain, atau sifat-sifat buruk lainnya, otomatis menghambat fuad untuk bekerja maksimal. Nah, otomatis juga fuadnya bermasalah ketika bekerja. Ya, hal-hal seperti ini yang menyebabkan orang itu menjadi sulit untuk bekerja secara jujur, berkata secara jujur. Jadi sebetulnya jujur itu bukan kerja fisik, Bapak, sama dengan yang lain. Jujur itu berarti kerja jiwa, ya.
Orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dalam keadaan beriman kepada Allah, dipastikan jiwanya itu mampu berkomunikasi dengan Allah. Ya. Akhirnya Allah turunkan cahayanya. Nah, karena jiwanya mampu seperti itu, maka fuadnya bekerja secara maksimal. Termasuk lubnya juga bekerja secara maksimal, dan akibatnya salah satu sifat yang dimiliki seseorang karena keimanan itu, orang itu adalah orang-orang yang jujur, Bapak Ibu. Mari kita renungkan di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 42 bahwa kejujuran itu merupakan bagian dari akhlak seorang muslim dan menjadi identitas juga bagi seorang muslim. Jadi identitas seorang muslim itu hakikatnya adalah kejujuran. Mari kita lihat di dalam surat tersebut Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil, ya. Dan jangan kalian campur aduk barang yang hak, ya, dengan yang batil. Artinya apa? Jadi kita tidak bisa ibaratkan air dengan minyak, Bapak Ibu. Jadi kalau yang baik tidak bisa dengan keburukan. Ya. Jadi apa itu maksiat kepada Allah atau menjalankan perintah Allah, itu dua sifat yang memang bertolak belakang dan tidak bisa disatukan. Makanya Al-Quran mendesakan seperti itu. Tidak boleh kita mencampur adukkan. Nah, ini yang pekerjaan yang berat. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika fuad itu dalam keadaan bekerja maksimal. Fuad bekerja maksimal manakala jiwa itu dalam keadaan suci mengenal Allah, selalu berkomunikasi dengan Allah. Nah, di situ nanti fuad akan merekam ayat-ayat Allah itu dan dilanjutkan dengan alat analisa yang menyebabkan manusia itu akan selalu menjadi orang yang berjalan di jalan yang lurus. Wa taqtumul haqq, dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu. Jadi ya sudah, kita apa yang menjadi perintah Allah sampaikan saja. Tidak boleh kita tutup-tutupi, ya. Kalau misalkan Allah melarangnya, kita sampaikan. Kalau Allah memerintahkannya, kita sampaikan. Kalau misalkan ini halal, kita sampaikan. Ini haram, kita sampaikan. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dipastikan akan berbuat jujur. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Kita sudah tahu, tapi kenapa kita berat untuk berbuat jujur? Permasalahannya hati nurani kita atau qalbu kiri kita yang di dalamnya ada jiwa itu bermasalah, Bapak Ibu, yaitu tidak bersih, tidak suci, ya. Maka syaratnya untuk berkata jujur itu yaitu bahwa dalam diri kita itu harus dalam kendali qalbu kiri, dalam kendali hati nurani. Karena di dalam hati nurani itu ada fuad. Yang menurut Al-Qur'an surat An-Najm ayat 11, fuad itu tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Artinya penglihatan batinnya, bukan penglihatan matanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang jujur, terutama jujur kepada Allah, jujur kepada manusia ataupun makhluk yang lain, sehingga kehidupan kita itu menjadi tenang, kehidupan kita itu menjadi tentram, Bapak Ibu, ya. Nah, perlu kita ketahui apa tanda-tanda orang itu tidak jujur. Pasti menimbulkan kegelisahan. Jadi orang yang tidak jujur itu pasti tidak tenang hidupnya, gelisah, ya, sedih, cemas. Nah, itu karena tidak jujur itu kan sumbernya dari setan. Nah, tapi bagi orang-orang yang jujur apa adanya, ya, itu dipastikan hidupnya tenang, hidupnya bahagia, Bapak Ibu. Mari mudah-mudahan ini kita jadi renungan bersama. Nah, mudah-mudahan kita menjadi termasuk orang-orang yang jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.